jemaah Masjid Al-Rahmat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, sebelum kita menjadikan serangkaian ibadah salat sunat tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu akan kami bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, waktu imsak subuh besok pada tanggal 14 Juni 2017 atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriah, yaitu pada pukul 4:08 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan waktu berbuka puasa dan azan maghrib jatuh pada pukul 17:22 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, yang akan bertindak sebagai imam salat sunat tarawih dan witir pada malam hari ini yaitu saudara Muhammad Ismail. Kemudian yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Muhammad Abdul Latif LC. Kemudian yang ketiga, hasil uang infak tarawih pada tanggal 15 Ramadan 1438 Hijriah alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp190.000. Pengurus Masjid Al-Rahmat mengucapkan banyak terima kasih. Saling doa, jazakumullahu khairan katsiran. Yang keempat, himbauan kepada para jemaah yang membawa handphone, tablet atau perangkat alat komunikasi lainnya dimohon untuk segera menonaktifkan atau mematikan suara handphonenya pada saat ibadah salat sunat tarawih dan witir sedang berlangsung. Kemudian bagi para jemaah yang membawa putra dan putri diharapkan dapat mengawasi agar tidak ramai ketika suasana ibadah sedang dimulai demi menjaga kenangan dan khusyukan salat sunat berjamaah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz Muhammad Abdul Latif Aksi, kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita semua berupa kesehatan, kemudian kesempatan sehingga kita bisa beribadah, berpuasa dan qiyamul lail sampai malam ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat beserta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Teman sekalian dimuliakan Allah, tema yang ingin kita bahas pada pertemuan ini adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tema ini saya angkat dari dua tempat di dalam Al-Quran, ayat suci Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan padanya 5 amalan yang bisa menjadikan perniagaan seseorang akan beruntung dan tidak merugi selamanya. Yang pertama terdapat pada surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Ya, coba nanti di rumah ditadabburi lagi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Ya. Perniagaan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terdengar suaranya? Ya. Tu'minuna billah. Yang pertama adalah kalian beriman kepada Allah wa rasulih,
dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Ya, ini dua amalan dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ditambah dengan jihad fisabilillah. Yaghfir lakum dzunubakum. Ya, ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang baik di surga. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Kemudian ada lagi wa ukhra tuhibbunaha, dan masih ada lagi yang Allah berikan, yaitu nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, salah seorang imam ahli tafsir, mengatakan ayat ini turun karena sebabnya ada sebagian sahabat yang mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, seandainya kami tahu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah kami akan mengamalkannya. Jadi para sahabat mengatakan demikian, ya Rasulullah, umpama kami tahu ada amalan yang dicintai oleh Allah, paling dicintai olehnya, niscaya kami akan mengamalkannya. Lalu turunlah ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dalam surat As-Saff ini. Yang pertama tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Kita tahu bahwasanya iman ini adalah modal pertama dan utama untuk masuk surga, ya mas kalian. Kalau nggak beriman nggak bisa masuk surga. Ya. Jadi iman ini modal utama. Ketika seseorang beriman, maka iman tersebut kata para ulama bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya itu dengan memperbanyak amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, dan berkurangnya dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, jadi kalau para nabi, para rasul, para malaikat itu imannya nggak pernah turun. Tapi kalau selain mereka, seperti kita ini, kadang naik, kadang turun. Ya, tergantung kepada apa yang kita perbuat. Semakin kita banyak mendekat kepada Allah, semakin kita banyak sholat, semakin kita banyak membaca Al-Quranul Karim dan amalan-amalan lainnya, insya Allah iman kita akan terjaga dan meningkat. Sebaliknya iman kita akan menurun. Wal'iyadzubillah. Nabi SAW menyebutkan ada rukun iman yang 6, seperti yang kita yakini bersama. Kemudian ada juga cabang-cabang keimanan. Ini jumlahnya ada 60 atau 70 cabang lebih. Di antaranya Nabi menyebutkan yang pertama, afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling dasar menyingkirkan duri dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Dan masih banyak lagi cabang-cabang keimanan yang lain yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, dalam ayat tersebut disebutkan tentang jihad fi sabilillah. Ya, Masya Allah, jihad ini adalah amalan yang luar biasa, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah berfirman dalam ayat yang lain, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Lahumul jannah, bagi mereka itu surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berperang di jalan Allah. Fayaqtulun wa yuqtalun, kemudian mereka itu berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Qur'an, dan siapa lagi yang lebih benar janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Tabuk, dan perang-perang lainnya yang semuanya tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah, untuk membela yang benar, dan untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Karena itulah
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, iman billah wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini dua amalan yang bisa menyelamatkan kita dan menjadikan perniagaan kita insya Allah tidak akan merugi selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, yang keempat dan yang kelima, ini terdapat dalam surat Fatir. Ya, surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah menegaskan, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, ya. Wa aqamus shalah, dan mereka itu mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka itu menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum, ya, agar Allah memberikan pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam ayat yang mulia ini jemaah sekalian disebutkan amalan yang ketiga adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Allah SWT memberikan sifat Al-Qur'an dengan berbagai sebutan. Salah satunya Al-Qur'an disebut sebagai tadzkirah, kitab peringatan. Ya, kalau kita buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, di sana akan kita dapatkan peringatan-peringatan dalam Al-Qur'an yang akan mengingatkan diri kita. Ya, di sana ada kisah para nabi, para rasul, kisah kaum-kaum yang durhaka kepada nabi dan rasul, bagaimana kisah ya umat-umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi ibrah-ibrah yang lainnya. Karena itu disebut sebagai tadzkirah atau kitab peringatan. Disebut juga syifa, ya, Al-Qur'an disebut sebagai obat, ya, obat bagi penyakit jasmani maupun rohani. Kemudian disebut juga rahmah, ya, kitab rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena itulah ketika kita membaca Al-Quran, kita berusaha mentadabburinya, maka insya Allah kita mendapatkan manfaat dan faedah yang luar biasa. Allah SWT mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Apakah di hati-hati mereka itu ada tutupannya? Kemudian Allah SWT menyebutkan banyak bukti-bukti keagungan Al-Quranul Karim. Di antaranya seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung tersebut akan hancur lebur. Jadi karena rasa takutnya gunung tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita bandingkan dengan diri kita. Ya, kenapa kita masih belum tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran? Barangkali di hati kita masih ada tutupan-tutupan atau noda-noda hitamnya. Ketika seorang muslimah mendengarkan ayat suci Al-Quran, kemudian dia tersentuh, atau ketika kita membaca Al-Quran dan kita merasa nikmat dalam membaca Al-Quran tersebut, insya Allah ini adalah pertanda hati kita dalam keadaan salim, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bersih dan jernih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih dimuliakan Allah. Yang keempat, di antara amalan yang merupakan perniagaan yang tidak pernah merugi adalah wa aqamus shalah. Mereka itu mendirikan salat. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, selalu lafadznya menggunakan mendirikan dan bukan mengerjakan. Orang yang mendirikan pasti mengerjakan dan tidak sebaliknya. Di antara cara agar kita bisa mendirikan sholat jemaah sekalian, yang pertama hendaknya kita menyiapkan diri sebelum berangkat menuju masjid. Sebelum menunaikan sholat, siapkan diri kita. Salah satunya dengan membaca doa keluar rumah menuju masjid. Jadi ada doa keluar rumah secara umum, ada doa keluar rumah menuju masjid, yang diawali dengan Allahumma ja'al fi basari nura. Ya Allah, jadikanlah pada pandanganku ada cahaya, pada penglihatanku ada cahaya, di kanan, kiri, depan, atas dan bawahku ada cahaya, dan agungkanlah cahaya tersebut bagiku ya Allah. Ya, dalam doa yang mulia ini terdapat 10 kali pengulangan kata cahaya. Ya, ini persiapan seorang yang akan sholat ketika dia akan berangkat menuju masjid. Kemudian yang kedua, agar sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, hendaknya kita merasakan barangkali sholat kita sholat yang terakhir. Ya, misalnya nanti kita akan sholat tarawih,
dalam hati kita ada perasaan barangkali ini adalah sholat yang terakhir dalam kehidupanku. Insya Allah ketika merasakan hal tersebut, kita akan mengusahakan sholat kita dalam keadaan yang terbaik, khusyuk dan penuh tumaninah. Nabi SAW ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, inni wa aujiz. Ya Rasulullah, bila aku nasihat yang singkat, nasihat yang ringkas. Maka beliau pun menasihati dengan 3 perkara. Yang pertama, idza qumta fi sholatik fasolli sholatan muwaddi. Kalau engkau sholat, maka sholatlah seperti orang yang akan berpisah. Ya, kita akan pergi jauh. Apa yang kita lakukan kepada keluarga? Tentulah kita akan memberikan sesuatu yang terbaik, memberikan nasihat dan sebagainya. Kita akan merasa berpisah itu selamanya. Demikian pula ketika kita akan sholat, rasakanlah barangkali sholat tersebut sholat yang terakhir. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau akan menyesal di hari esok. Janganlah engkau mengatakan sesuatu ta'tadiru minhu ghadan, yang engkau akan menyesal di hari esok. Kemudian yang ketiga, wajma'il yas bima fi aydin nas. Kumpulkanlah rasa pesimis terhadap apa yang di tangan manusia. Ya, maksudnya kamu jangan berharap apa-apa di tangan manusia. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keinginan dan harapan. Dan tunggulah harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, rasakanlah bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala membalas dan menjawab apa yang kita ucapkan. Ini ada sebuah hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim, ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab hambaku menyanjungku. Ketika dia mengucapkan Malik Yaumiddin, Allah menjawab hambaku memuliakanku. Ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab ini adalah antara diriku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir Al-Fatihah Allah menjawab ini adalah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ketika kita merasakan hal tersebut, insya Allah ketika membaca surat Al-Fatihah, kita akan merasakan ayat-ayat tersebut dengan penuh tadabbur, dan ini akan menjadikan sholat kita lebih bermakna dan berkualitas. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, mengingat singkatnya waktu, yang terakhir, yang kelima adalah infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah ini adalah jalan yang kelima yang menjadi perniagaan yang tidak pernah merugi. Allah SWT membalas orang-orang yang berinfak di jalan Allah dengan balasan yang terbaik dengan firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada masing-masing bulir 100 biji. Ya, ini kalau dia mengeluarkannya dengan ikhlas, tidak ada perasaan riya atau sum'ah dan perasaan-perasaan lainnya. Orang yang berinfak di jalan Allah akan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya insya Allah dia dinaungi oleh Allah SWT di hari kiamat. Kita ingat ada 7 golongan yang dinaungi Allah. Salah satunya adalah seseorang yang tasaddaqah, kemudian dia berinfak, bersedekah, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini saking ikhlasnya, ya, sampai-sampai tangan kirinya itu diibaratkan tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang kedua, sedekah juga merupakan indikasi iman seseorang. Ya, Nabi SAW bersabda, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah itu merupakan bukti keimanan. Dan yang terakhir, insya Allah dengan sedekah akan menjadikan amalan yang mengalir bagi orang tersebut walaupun dia sudah di alam kubur. Nabi SAW bersabda, "Idza mata insan," apabila seseorang itu meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatul jariyah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Mudah-mudahan jemaah sekalian, 5 amalan tersebut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan tambahan bagi kita sehingga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat, dan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.